Ada apa, Jack? Kapan lu balik? Si Dias nih nanyain terus lu. Kayaknya gue balik masih malaman. Masih ada urusan yang belum kelar. Lu tolong jagain Dias ya. Terus, kalau dia nanyain apa lagi, gue harus jawab apa? Ya lu ngarang apa, kek? Yang pinteran dikit alasannya. Biar si Dias nggak curiga. Ya udah, gue tungguin lu balik ya. Tapi jangan kelamaan. Apalagi sampai besok. Pokoknya jangan. Karena gue nggak bisa nanganin si bawel itu sendirian. Iya, iya. Ternyata Dias benar-benar ngerepotin. Gue harus pastiin Jack benar-benar jagain Dias. Karena Dias bisa aja kabur. Dan itu bisa gawat. Kalau Jack ketangkep, gue bisa keseret. Kenapa Kak Dimas sering banget sih digebukin tuh orang terus pergi? Emang dia habis digebukin dibawa ke dokter gitu? Terus kalau perutnya digebukin, harusnya dia nggak bisa jalan dong. Kan jadi mulus-mulus gitu karena sakit banget. Gue kok ngerasa kayak ada yang aneh ya? Loh. Tin. Kamu mau kemana, Tin? Titin mau healing sebentar ke depan, Pak Mul. Daripada baper lihat yang lagi pada pucin. Oh? Healing. Hilang. Orang kalau healing itu mukanya full senyum gitu loh. Bahagia. Sini apa? Muka kok masem, Healing apa? Hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Maaf ya. Ibu ini mau cari siapa di sini ya? Oh, iya, saya tahu. Pasti mau minta amal jariah ya kan? Sebentar. Kayaknya saya masih punya uang berapa ya? Ini. Gak apa-apa. Yang terbesar dari dompet saya, yang penting saya ikhlas amal jariah. Tolong diterima. Maaf, Pak. Kami kesini bukan untuk meminta sumbangan. Tapi mau ketemu sama Bu Arsy. Anak-anak yang sama saya, semuanya murid-murid Bu Arsy. Mereka kangen sekali. Makanya saya ajak ke sini, Pak. Oh gitu. Maaf ya, saya nggak tahu. Saya pikir tadi mau gimana. Bu Fatimah, Bu Arsy. Anak-anak. Ya Allah. Pelan-pelan ya Allah. Ibu kangen banget sama kalian. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya sudah, ayo yuk masuk ke dalam ya. Iya. Ayo masuk dulu ya. Ya, masuk ya. Ayo. Tak kirain mau minta sumbangan. Gak taunya murid-muridnya Bu Arsy toh. Loh, yang healing kok udah balik sih? Dompet Titin ketinggalan. Kan nggak bisa ngutang kalau belanja di minimarket depan. Ya udah, take it easy, calm down. Kamu mau healing nggak? Di dalam itu baru aja masuk tamu, banyak banget. Ada anak-anak lagi. Udah, kamu layani. Dijamin ini healing kamu bakalan healing banget deh. Sana, buruan. Aduh, Titin. Gayamu, Tin. Hilang healing. Dia diculik. Dia baru aja telepon ibu. Dia bilang kalau dia sedang nginep di rumah temannya di luar kota. Kok bisa? Nah, Iqbal bilang dia diculik. Gua benar-benar bingung. Apa benar Dias itu cuma healing dan nginep di rumah temannya seperti yang dibilang Bu Dahlia? Lu harus lihat ini, ya.
Dias? Apa-apaan nih? Dias kenapa? Dia sudah gue culik. Tapi gue yakin banget, Dias nggak nginep. Dia emang beneran culik. Dan Dias telepon Bu Dahlia, kasih tahu kalau dia nginep karena dia nggak mau Bu Dahlia panik dan malah jadi sakit. Kalau Dias diculik untuk melindungi rahasia Rani, berarti kemungkinannya ada dua. Yang pertama, dia adalah orang suruhan Rani. Dan yang kedua, orang yang memang ingin Arsi dan Raja bercerai. Dan itu adalah... apa mungkin Dimas? Tapi sayangnya belum ada petunjuk pasti mengarah ke dia. Dia selalu punya alibi dan lolos dari tuduhan. Kayaknya gue harus kembali ke warung pinggir jalan kemarin untuk cari info lebih dalam. Nah, di sini ya. Kita di sini aja biar seger. Bu Arsy ada kolam renangnya. Iya, kita bisa berenang gratis nih. Kita boleh nggak berenang di sini? Boleh dong. Asik. Kalian kan gak bawa baju berenang. Lagian niatnya kan mau belajar ngaji, bukan belajar berenang. Ayo kembali pada niat awal apa? Kamu kenapa senyum-senyum? Saya lagi membayangkan aja kalau saya nanti punya anak banyak. Emangnya kamu mau punya anak berapa? Kalau butuhnya tim voli, harusnya 6. Kalau butuh tim bola, harusnya 11. Banyak banget. Gantung kebutuhan kan? Mbak Titin. Mbak Titin. Ya Bu. Ya Bu. Minta tolong siapin snack sama minuman untuk anak-anak. Siap, Bu. Ya udah, saya pamit ke belakang lagi ya, Bu. Ayo, lihat kalian kan mau belajar ngaji. Yuk. Mbak. Mari Mas mau makan apa? Oh enggak, saya nggak makan di sini. Saya mau nanya sesuatu ke Mbak. Ada apa ya Mas? Iya, Mbak masih inget gak? Pas kemarin saya kesini sama teman saya untuk makan di sini. Terus saya sempat pergi sebentar, terus balik lagi. Ternyata teman saya udah berangkat pergi sama teman cowoknya. Oh, yang itu. Iya, saya ingat. Mbak masih ingat sama wajah teman cowoknya teman saya ini? Kalau yang cowok sih saya rada-rada nggak ingat. Tapi kalau yang cewek saya ingat. Mereka nggak lama kok Mas. Abis bayar terus langsung pulang. Mbak, ini bukan ya orangnya? Saya ambil kembalinya dulu ya Mas. Nggak usah simpen aja. Dias, kita ngopi tempat lain aja yuk. Di mana, Kak? Udah ikut aja. Nah, iya bener-bener ini orangnya. Benar. Benar kan dugaan gua? Dimas yang bawa pergi Dias. Buat mastiin kalau orang itu memang Dimas, kayaknya gua harus mengatur strategi untuk menghubungi Dimas biar dia nggak curiga. Yaudah, makasih ya Mbak. Saya permisi. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسير صدق الله العظيم. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Anak-anak, ibu mau tanya, surat yang ibu bacakan barusan itu surat apa? Surat Al-Luqman ayat 14, Bu. Pintar sekali anak-anak ibu. Nanti di rumah jangan lupa dihafalin ya. Iya, Bu. Kapan dong Bu Arsi ngajar lagi? Iya, kami lebih semangat dan cepat bisa ngaji kalau diajar sama Bu Arsi. Anak-anak, gak boleh seperti itu ya nak. Kalian mau belajar sama siapapun, mau belajar di rumah sendiri pun harus tetap semangat. Kita mau diajarin sama Bu Arsi. Iya, kalau nggak ada Bu Arsi nggak asik. Ayo dong Bu Arsi, ngajar lagi di sekolah. Bu Arsi, gimana kalau belajar ngajinya pindah ke sini aja? Jadi Bu Arsi nggak usah repot-repot datang ke TPA, tapi kami aja yang ke sini. Setuju, setuju. Aku juga mau. Aku juga. Ibu bicara dulu dengan Ibu Fatimah ya nak. Bu Fatimah, bisa kita bicara sebentar? Iya Bu Arsi. Anak-anak, kalian hafalin dulu ya. Ya Bu. Apa justru Dimas yang menculik Dias? Tapi buat apa? Kenapa dia menculik Dias, adiknya Arsi, sahabatnya sendiri? Tapi Dias terakhir terlihat pergi sama Dimas. Gua coba telepon Dimas aja. Dan kemarin, Renata pede banget tentang gue untuk membongkar rahasia Rani. Apa karena Renata udah tahu ya, kalau gue nggak akan berani buka mulut? Atau jangan-jangan Renata juga udah tahu kalau dia diculik. Makanya dia yakin kalau gue nggak berani berbuat banyak untuk melindungi keselamatan Dias. Lebih baik gue samperin Renata di rumahnya. Gue mau konfront langsung ke Renata di rumahnya. Bu Fatimah, terima kasih banyak Ibu sudah membawa anak-anak ke sini. Saya senang sekali. Ini benar-benar mengobati hati saya dan rindu saya dengan mengajar. Itu dia salah satu alasan saya kenapa membawa anak-anak datang ke sini Bu Arsi. Saya juga mendoakan agar masalah ibu dan keluarga cepat selesai. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oh iya, sebenarnya orang tua murid gak keberatan Bu Arsi mengajar anak-anak mereka. Makanya mereka gak komplain saat saya minta izin anak-anak dibawa ke sini. Karena sebenarnya mereka cuma apa Bu?
Maaf Bu Arsy, mereka nggak suka sama suami ibu. Gak apa-apa, Bu. Disampaikan aja. Saya paham kenapa orang-orang begitu menyudutkan suami saya. Ditambah berita-berita di luaran, Bu. Tapi saya sangat percaya sama suami saya, Bu. Saya yakin suami saya hanya difitnah. Terima kasih Arsy. Kamu masih tetap mendukung suami kamu. Meskipun berita di luar sana semakin menyudutkan saya. Tapi saya yakin, kamu akan selalu ada untuk saya. Permisi sebentar ya, Bu. Iya, Bu Arsy. Raja. Raja, kamu kenapa? Saya tahu Arsy. Sebetulnya orang tua anak-anak masih ingin kamu sebagai pengajar anak-anak mereka. Tapi karena saya lah, makanya mereka menolak untuk itu. Karena ketidaksukaan mereka terhadap saya. Itu karena mereka nggak mengenal kamu dengan baik, Raja. Saya khawatir Arsy. Kecintaan kamu terhadap profesi ini dan panggilan hati kamu terhadap pekerjaan ini membuat kamu pada akhirnya harus meninggalkan saya. Raja, tolong kamu jangan bilang begitu. Ya kenyataannya saya sudah membuat kamu kehilangan pekerjaan yang sangat kamu cintai Arsy. Dan ketika saya tadi melihat anak-anak datang ke sini, betapa antusiasmenya mereka. Begitu rindunya mereka terhadap kamu. Saya melihat mereka masih pengen diajar oleh kamu Arsy. Dan saya sadar diri, saya tidak mau menjadi penghalang antara kamu dan mereka. Raja, kalau nanti masalah kita udah selesai, aku yakin nanti aku bisa lagi ngajar anak-anak. Renata, gue gak bisa lama-lama nahan Dias kayak gini. Tante Dahlia pasti bakal curiga dan lapor polisi. Gue pikir juga Dias gak ada andil langsung sama masalah Rani dan Raja. Kenapa harus ngelibatin dia? Dulu emang enggak, tapi sekarang iya. Karena dia sekarang lagi deket sama Iqbal. Jadi itu tujuan lo? Ya nggak gitu juga. Ya ini efek karena kejadian ini aja. Tujuan gue tetap sama.
gue tetap ingin ngelihat Rani menikah sama Raja. Ya, tapi sampai kapan? Perut Rani bakal makin besar dan Raja juga bakal ikutan curiga. Karena usia kehamilan Rani nggak sesuai sama yang dia bilang. Dan lu mau tahu, Dias nggak ketakutan diculik. Terus, lo ngancem gue? Gue pikir lo tuh sepihak sama gue, Dimas. Ya tapi nggak kayak gini caranya. Terus gimana caranya? Gue tuh udah gak ada pilihan lain lagi. Lo gak bisa apa sabar? Semua ini akan segera selesai, kan gue udah bilang sama lo. Gue bakal lepasin Dias. Gue nggak mau sampai gue ikutan kena getahnya cuman gara-gara gue ngelindungin Rani. Sementara Rani malah enak-enakan doang di Aussie. Ngumpet. Kenapa jadi kita yang kerja keras, Ren? Kita dimanfaatin sama Rani. Assalamualaikum. Renata. Assalamualaikum. Renata. Kok sepi ya? Renata. Kok nggak ada orang gitu ya? Nggak dikunci. Sekarang lo udah gak mau lagi bantuin Rani? Iya. Gue nggak mau terus-terusan ngebantu orang yang lari abis lempar bom. Kita semua yang kena serpihannya. Sementara Rani sibuk sama urusannya dia sendiri. Dia nggak peduli sama kita, Renata. Gue akan lepasin Dias. Hai Dimas. Gue nggak ada di mana-mana. Gue sekarang ada di depan lo. Jadi Rani selama ini ada di Jakarta. Sekarang lo udah gak mau lagi bantuin Rani? Iya. Gue nggak mau terus-terusan ngebantu orang yang lari abis lempar bom. Kita semua yang kena serpihannya. Sementara Rani sibuk sama urusannya dia sendiri. Dia nggak peduli sama kita, Renata. Gue akan lepasin Dias. Hai Dimas. Gue nggak ada di mana-mana. Gue sekarang ada di depan lo. Jadi Rani selama ini ada di Jakarta. Ternyata selama ini kamu ada di sini ya? Ternyata kamu bohongin saya ya? Suara cowok. Suara siapa itu? Jangan-jangan Dimas. Kenapa? Tadi saya telepon dia, katanya mau ketemu klien lain. Kenapa kamu nggak dikasih kabar sama Mukhtar? Kayaknya handphonenya dimatiin. Berarti Mukhtar tahu soal rencana kita. Ternyata suara TV. Kenapa dia bisa tahu? Mungkin pas dia nelpon.
Apa Rani ada di sini? Mbak? Bapak siapa? Iya, saya temennya Renata. Temennya Bu Renata. Kok masuk ke sini nggak pakai salam sih? Nyelonong gitu aja masuk ke rumah orang. Mbaknya siapa ya? Saya ini ART harian di sini, Pak. Oh iya, tadi saya sempat ketuk-ketuk beberapa kali, terus mbaknya nggak bukain pintu buat saya. Dan saya lihat ada yang ngobrol di sini, makanya saya masuk ke sini. Besok jangan kayak gitu lagi ya, Pak. Iya, saya yang salah. Saya minta maaf ya. Mau cari Bu Renata. Ibu Renata sudah dari pagi, Pak, ke kafe. Ya udah kalau itu, makasih banyak ya. Sekali lagi saya minta maaf. Lo kenapa bohongin gue, Ran? Lo bilang lo masih di Aussie, padahal selama ini lo masih di Jakarta. Gue emang tadi mau ngasih tahu soal gue di Aussie sama lo, tapi kan lo juga lagi sibuk ngurusin Iqbal sama Dias. Gue juga gak mau keberadaan gue diketahuin sama orang lain. Lagian, media juga pasti bakal seneng banget kalau mereka tahu. Aneh gak sih, Ran? Lo gak mau dikuntit orang. Lo gak mau ditanyain siapapun, apalagi sama wartawan. Tapi lo sendiri yang bikin kasus ini jadi gosip viral. Mau lo tuh apa sih? Lo tuh harusnya mikir. Gara-gara kelakuan lo, ulah lo yang seenak-enaknya, sekarang bebannya semua di gua dan Renata. Jack juga ikut-ikutan. Gua nggak lebih dari kriminal gara-gara lo. Kok lo jadi nyalahin gue ya? Lo juga punya ambisi buat dapetin Arsy kan? Lo sampai nyerempet hal-hal ilegal buat puasin ego lo juga ya kan? Ya Allah, sekarang uangku benar-benar terbatas. Tengah bulan ini juga terakhir Dias bayar uang kuliah. Sementara uang simpanan aku sendiri juga udah gak ada. Tagihan-tagihan ini harus dibayarkan minggu ini. Sebenarnya aku bisa aja bicara sama Arsy, tapi aku nggak mau nerima uang Arsy. Kasian, dia kan udah nggak kerja lagi, dan terutama pada Raja, karena aku udah nggak percaya lagi sama dia. Dan tentunya aku nggak boleh ngambil keuntungan apapun dari orang yang udah aku nggak percayai lagi. Aku nggak bisa begini terus-menerus. Uang simpananku semakin terbatas. Kayaknya aku mesti temuin Bu Jaka untuk ngelamar lagi jadi agen laundry. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kepala aku sakit lagi. Kuatkan aku ya Allah. Aku harus bisa bertahan. Aku harus kuat. Bu, kita punya kejutan buat Ibu. Kejutan apa? Terima kasih banyak, Masya Allah. Terima kasih banyak anak-anak Ibu. Masya Allah, terima kasih banyak sekali lagi anak-anak Ibu. Bu Fatima, terima kasih banyak udah mau antar anak-anak untuk ketemu saya. Iya, Bu Arsy.
Kami yang berterima kasih sekali karena Bu Arsy sudah mengundang dan menyambut kami dengan sangat baik. Tapi Bu, mohon maaf sebelumnya. Saya nggak ngerasa ngundang Ibu. Oh ya? Aduh. Sebenarnya memang Pak Raja yang mengundang lewat pesan. Tapi saya pikir Bu Arsy sudah mengetahui semuanya. Jadi kamu yang udah nyiapin semua ini? Iya. Saya tahu kamu rindu anak-anak. Makanya saya berinisiatif untuk mengundang mereka ke sini. Semoga kamu suka ya. Aku senang banget. Sekali lagi terima kasih ya sayang. Oh iya, Bu Fatima, anak-anak, pintu rumah Bapak dan Ibu Arsy akan terbuka lebar untuk kalian. Jadi kalau kalian pengen mampir, entah itu tujuannya mau main atau mau belajar mengaji sama Ibu Arsy, silahkan datang kapan, oke? Dan kalau mau berenang, ingat bawa baju renang, ya. Bu Arsy, kalau gitu kami pamit ya. Anak-anak, ayo kita kasih salam buat Bu Arsy sama Pak Raja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya nak. Nanti kalian harus main lagi pokoknya ke sini. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Jaka. Udah lihat. Tumben. Ada apa ya? Maaf sebelumnya kalau kedatangan saya membuat Bu Jaka nggak nyaman. Udah, nggak usah basa-basi. Langsung aja. Kerjaan saya banyak. Ada apa? Begini Bu, maksud saya kesini mau coba jadi agen laundry lagi dari Bu Jaka. Apa? Saya nggak salah dengar. Mau jadi agen laundry lagi? Iya Bu. Nggak salah tuh. Dulu aja Bu Dahlia ini mengkhianati saya ya. Ninggalin usaha saya. Terus buka usaha sendiri mengkhianati saya. Mentang-mentang dimodalin sama mantunya yang kaya tuh, yang pengusaha. Saya nggak bermaksud seperti itu Bu. Saya minta maaf ya. Dan sekarang juga laundry saya udah tutup. Kenapa? Gak bisa ngelola ya? Emangnya gampang apa buka usaha laundry kayak gini? Iya Bu, saya memang nggak bisa mengelolanya sendiri. Makanya sekarang tutup laundrynya. Jadi saya berpikir kalau bisa mah memang saya jadi agen laundry lagi aja di Bu Jaka. Gak mau saya. Nanti image laundry saya malah jelek gara-gara Bu Dahlia. Terus kan kasusnya Arsy sama Raza ini kan sekarang lagi viral dan semua orang ini tahu kalau Bu Dahlia ini ibunya Arsy. Kamu Tapi saya janji kok Bu, saya pasti akan menjaga nama baik Bu Jaka. Saya mohon Bu, saya dikasih kesempatan lagi karena saya butuh sekali pekerjaannya. Saya butuh uang untuk kebutuhan rumah tangga dan juga untuk biaya kuliahnya Dias. Bu Dahlia kenapa nggak minta aja tuh sama mantunya yang kaya raya? Kan pengusaha. Gimana Bu Jaka? Bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk jadi agen laundry-nya lagi? Nih, Yayasan Penyalur Asisten Rumah Tangga yang punya teman saya. Jadi kalau Bu Dahlia butuh kerjaan, datang aja ke situ. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Jaka, saya akan langsung ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagian apa bedanya juga sih lo sama gue? Sama aja kok. Lo mau dapetin Arsy dan gue mau dapetin Raja. Lagian kalau gue muncul, yang ada gue bakal dihujat juga sama orang-orang. Asal lo tahu ya, kemarin Iqbal itu ke rumah sama papanya Raja juga.
Makanya gue pindah jadi ngumpet di sini. Makanya gue minta Kak Renata buat telepon lo. Gue minta tolong lah, Dim. Kita harus lanjutin ini. Supaya kita bisa tetap dapetin apa yang kita mau. Lo mau sama Arsy dan gue mau sama Raja. Kita ini udah setengah jalan, Dim. Lo gak mungkin kan mau mundur gitu aja? Itu urusan lu sama Raja. Gue bakal lepasin Dias. Asal lo tahu ya, kemarin Iqbal itu ke rumah. Sama papanya Raja juga. Makanya gue pindah jadi ngumpet di sini. Makanya gue minta Kak Renata buat telepon lo. Gue minta tolong lah, Dim. Kita harus lanjutin ini. Supaya kita bisa tetap dapetin apa yang kita mau. Lo mau sama Arsy dan gue mau sama Raja. Kita ini udah setengah jalan, Dim. Lo gak mungkin kan mau mundur gitu aja? Itu urusan lu sama Raja. Yang jelas-jelas gue gak bisa adalah nahan dia lama-lama. Jadi kalau sampai beberapa hari ke depan ini gak ada kemajuan, gue bakal lepasin Dias. Oke, gue janji. Dan kamu yakin? Yakin, Kak? Emangnya kamu punya rencana apa lagi, Ran? Ya nanti kita pikirin lah, Kak. Kamu ini gimana sih? Belum ada rencana apa-apa, tapi kamu udah ngejanjiin Dimas kalau ini semua akan segera selesai. Ya cuma itu yang bisa aku lakuin supaya Dimas tetap bantuin kita. Lagian kita juga gak bakal bisa ngerjain ini sendirian, Kak. Assalamualaikum, Bal. Waalaikumsalam, bro. Ada apa, Bal? Iya, gue mau nanya. Hmm? Gimana dengan kasusnya Rani? Apa lo udah punya solusinya? Yang pasti gue gak akan ceraikan Arsy. Dan gue tidak akan menikahi Rani. Karena saat itu gue yakin, Bal. Kalau gue dalam kondisi pingsan, dan begitu gue sadar, di ranjang sudah ada Rani. Tapi masalahnya sekarang, media semuanya menyudutkan gue. Tanpa mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ditambah, Rani sekarang sudah berangkat ke Aussie. Di saat gue benar-benar butuh konfirmasi dari dia. Terkait apakah benar bayi yang dikandung dia, itu adalah anak gue. Masalahnya sekarang adalah, Rani adalah satu-satunya orang yang tahu perihal ini. Sebenarnya gue juga udah tahu dan bisa buktiin kalau lo nggak bersalah aja. Tapi gue terpaksa diam demi keselamatan Dias. Dan gue harus secepatnya temuin Dias untuk bongkar semua kebohongan Rani. Bal. Ya. Kenapa tiba-tiba lo nanya soal Rani ke gue? Gini, Ja. Kayaknya ada yang aneh sama kasus ini. Gua rasa Rani ini emang ada di Indonesia, bukan di Aussie. Karena gua sempet ke rumahnya dan gua lihat ada vitamin ibu hamil di sana. Lo tadi ke rumahnya Rani? Iya, bahkan ini yang kedua kalinya. Karena gua mau konfrontasi ke Renata soal Rani. Dan sebelumnya gua sempet kesana sama Om Ir. Sama papa juga berangkat ke sana? Mau ngapain sih, Bang? Iya justru itu, Ja. Gue curiga kalau Rani ini emang ada di Indonesia, bukan di Aussie. Tapi gue setelah ke rumahnya, ternyata gue nggak lihat dia. Ja, gue tuh kepikiran sama Om Ir. Karena yang gue lihat, dia tuh selalu murung. Mungkin dia stres sama kasus ini. Bahkan kemarin gue sempat lihat, Om Ir tuh kayak nahan sakitnya sampai megang dadanya, Ja. Apa? Ya gue saranin, Ja. Mungkin lo sama Arsy
harus lebih sering lah datang ke rumah atau mungkin Om Ir supaya dia terhibur. Iqbal, gimana kondisi papa sekarang? Iya, kelihatannya baik-baik aja sih. Tapi kalau menurut gua, kalau nggak ditangani dengan segera, takutnya Om Ir jadi makin stres dan berimbas ke kesehatannya. Iya, nanti aku sama Raja segera jengukin papa ke rumah. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sayang, kita harus cepet-cepet jengukin papa. Iya sayang. Saya juga khawatir sama Papa. Saat terakhir kita honeymoon, Papa sebetulnya sudah merasakan nyeri di dadanya. Ya Allah, Papa. Woi! Buka pintunya dong. Aduh, siapa sih namanya? Mas penculik, buka pintunya. Woi! Udah lama banget sih. Apaan sih? Berisik banget lu. Tadi kek, buka pintunya makanya. Ya udah lu mau apaan sekarang? Saya mau ke toilet. Kan bisa bilang. Ya ini saya bilang. Sabar, sabar. Udah cepetan dong. Tuh. Ikut gua. Cepetan. Sebelah mana ya tempatnya? Oh, ini sepertinya tempatnya. Ya udah, aku masuk deh. Dan Lo ngapain di sini? ya jagain lu lah. Ya ngapain pakai dijagain segala sih? Kalau lu nungguin gue di sini, yang ada lo mau liatin ngintip gue ya? Hah? Siapa juga mau ngintip lu? Gua kesini cuma jagain lu ya, biar lu nggak kabur. Aduh, ngapain dijagain sih? Justru kalau lo masih di sini, gue nggak akan bisa buang air. Masih mau di sini? Hah? Udah lu ya, awas lu, jangan macem-macem. Sekarang gue tinggal mikirin nih, gimana caranya supaya gue bisa kabur dari sini. Serius, Ibu mau kerja jadi ART? Iya, Bu. Pekerjaannya berat loh, Bu. Makanya kami lebih mencari tenaga ART yang lebih muda. Tapi saya juga kuat kok, Bu. Saya malah biasa mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Baik, Bu. Selain mengerjakan pekerjaan rumah tangga, apa Ibu punya pengalaman kerja lain? Pernah kerja di rumah makan atau apa gitu? Enggak, Bu. Tapi saya mohon, Bu, saya dikasih pekerjaan karena saya butuh penghasilan tetap. Dan ini juga kan saya dapat referensi dari Bu Jaka. Jadi insya Allah saya akan rajin kerjanya. Saya juga nggak mau mengecewakan Bu Jaka. Baik, Bu.
Saya coba cek daftar pelanggan saya dulu ya. Kebetulan ada yang butuh ART, namanya Bu Mawar. ART lamanya sedang pulang kampung selama sebulan. Jadi dia butuh ART untuk sementara. Nah, Bu Dahlia bisa langsung kerja hari ini juga. Nanti Bu Dahlia akan digaji 2 juta per bulan. Tapi dipotong 10% ya Bu, sebagai biaya administrasi. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu. Saya mau kerja langsung hari ini. Sebentar. Karena Ibu akan ke sana sendiri, saya buatkan dulu ya surat jalannya. Iya. Di situ ada nama dan alamat rumahnya. Semoga Ibu betah ya bekerja di sana. Iya Bu, terima kasih. Kalau gitu saya langsung pamit ya Bu. Saya mau siap-siap ke sana. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Itu kan Bu Dahlia. Ngapain ke situ? Ngapain Ibu Dahlia keluar dari kantor yayasan ART? Masa iya sih Bu Dahlia mau kerja jadi ART? Atau malah mau nyari ART? Aduh, Sumi jadi pusing sendiri. Mendingan Sumi telepon Non Arsy aja deh. Assalamualaikum Bisumi. Waalaikumsalam Non Arsy. Non Arsy lagi di mana? Saya lagi di jalan. Saya mau ke rumahnya Papa. Papa nggak kenapa-napa kan, Di? Enggak Non, Tuan nggak apa-apa kok. Ini soal ibunya Non Arsy, Ibu Dahlia. Ibu saya kenapa, Bi? Iya Non, barusan kan Sumi baru pulang dari belanja. Terus Sumi lihat Bu Dahlia keluar dari kantor yayasan ART. Non Arsy nggak lagi nyari ART baru kan? Enggak, Bi. Terus ngapain dong Ibu Dahlia ke situ Non? Apa jangan-jangan Ibu Dahlia mau kerja jadi ART? Kalau gitu makasih banyak infonya ya, Bi. Saya coba hubungin Ibu untuk tanyakan langsung. Assalamualaikum. Iya Non, waalaikumsalam. Ya Allah, kenapa Sumi malah bilang Bu Dahlia mau jadi ART? Aduh, nanti bisa-bisa Non Arsy jadi tersinggung. Aduh, Sumi, mulut kok nggak bisa dijaga sih? Siapa tahu Ibu Dahlia justru malah nyari ART. Sumi jadi nggak enak kalau Non Arsy jadi tersinggung gara-gara Sumi. Sayang. Bi, Sumi barusan ngomong apa sama lo? Bisumi lihat Ibu keluar dari kantor yayasan ART. Kayaknya Ibu berhenti dari usaha laundry dan
Ibu cari kerjaan yang lain. Sayang, kamu harus jaga ibu. Ibu kamu nggak boleh jadi ART. Saya juga bisa nanggung kebutuhan ibu kamu kok. Masalahnya di sini tuh ibu yang justru nggak mau dibantu. Aku tuh tahu banget ibu aku, Raja. Ibu itu paling nggak suka menengadahkan tangan dan mencari bantuan cuma-cuma kepada orang lain. Sejak kecil, aku dan Dias dibesarkan ibu dengan kerja kerasnya sendiri. Maafin saya, Arsy. Ini semua gara-gara saya. Ya sudah kalau gitu. Kita sekarang ke rumah ibu. Kita coba bujuk ibu ya. Iya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu mau kemana? Ibu mau kerja. Dia sudah ada kabar, Bu. Udah. Dia udah ngabarin ibu kalau dia lagi nginep di rumah temennya. Dan nanti kalau sudah mau pulang, ibu sudah taruh kunci di atas pintu seperti biasa. Alhamdulillah, syukurlah kalau dia sudah ada kabar. Tapi ibu, kenapa bawa tas besar? Emangnya ibu kerja apa? Jadi ART. Bu, ibu nggak perlu jadi ART, Bu. Saya sanggup kok memenuhi kebutuhan ibu setiap bulan. Raja gimana sih? Kan udah aku kasih tahu kalau ibu nggak akan mungkin mau. Nah, Raja. Ibu nggak bisa nerima pemberian kamu lagi. Dan perlu kamu ingat, ibu ini bukan orang matre yang menjual anaknya untuk terus kamu sakiti. Ibu, bukan gitu maksudnya Raja. Raja khawatir sama ibu. Nggak mau ibu kecapean. Terus nanti ibu jatuh sakit. Arsy, apa kamu nggak ingat waktu kalian masih kecil? Apa ibu pernah takut sama capek? Apa pernah ibu takut sama sakit? Capek dan sakit itu sudah menjadi teman ibu dari lama sekali. Dari waktu kalian masih kecil. Perlu kamu ingat juga, ibu banting tulang, ngurusin kalian, cari nafkah. Gak pernah sampai meminta-minta dan jadi pengemis untuk kebutuhan kalian. Ibu. Ini kan mobilnya Dimas. Ngapain lu sini? Justru gue yang ngerasa heran. Ngapain lo datang ke sini? Gue mau nanya sekarang. Nanya apa-apaan nih? Hah? Mas,
Jangan berantem di sini, Mas. Ini urusan saya. Tolong jangan campur. Gue mau nanya sama lo ya. Gue tahu. Lo kan yang udah nyulik Dias. Ngaku aja lo. Ngomong apaan sih? Gue nggak ngerti. Dia diculik, kenapa lo nggak lapor polisi? Gak usah sok polos deh lo. Gue tahu itu lo. Gue yakin. Lo pelakunya. Kebiasaan banget lo yang nuduh nggak pakai bukti. Gue punya bukti kok. Gue tinggal masukin aja. Ini apa-apaan sih bikin keributan di sini? Pak Dimas ini tamu di kafe ini. Kamu sopan dikit dong. Pak Dimas, maaf ya. Pasti Bapak jadi ngerasa nggak nyaman banget ya? Ya, nggak apa-apa Bu Renata. Ayo masuk. Iqbal. Ayo Bang, nggak enak sama tamu-tamu yang lain. Ngapain lu ngeliatin gua? Ya jagain lu lah. Baru mau saya bukain. Non Arsi dan Raja, selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa ada di rumah? Oh, Tuan ada di dalam. Tapi lagi ada tamu, Den. Tamunya siapa Pak Jamal? Tamunya orang kantor. Ya sudah, kita langsung masuk ke dalam aja. Iya, Den. Iya, Den. Non, Sehat ya? Alhamdulillah. Lihat tuh kemesraan mereka, Pak Jamal. Mau masuk rumah aja pakai rangkulan. Siapa sangka orang di luaran sana mengira bahwa rumah tangga mereka itu sedang diterpa masalah. Yang nggak tahu sih pasti akan berpikiran kehidupan pernikahan mereka bakalan terguncang sejak adanya isu itu. Tapi kita yang kenal deket banget sama mereka malah lihat yang sebaliknya. Iya sih, Sum. Tapi kok mereka kelihatannya tambah solid, tambah mesra, tambah gimana gitu ya? Itu dia, namanya suami istri, suka dan duka harus selalu bersama, Pak Jamal. Makanya, Sum, namanya juga gosip, isu, kan belum tentu kebenarannya. Makanya dengan adanya mereka memperlihatkan kemesraan seperti itu kan menepis prasangka orang bahwa mereka itu punya masalah. Bener kan? Semuanya itu hoax, bohong. Betul banget, Pak Jamal. Ya udah, Sumi mau bikin minum dulu. Sum. Bikin minumnya sekalian bikin kopi. Oke. Mau kemana lu? Hah? Lepasin! Lepasin! Mau kemana lu? Gimana laporan keuangan perusahaan, Ira? bulan ini Yayasan Irwandi sama sekali nggak ada pemasukan dari donatur, Pak. Teruskan laporannya. Semuanya mengundurkan diri dari donasi semenjak kasus Rani dan Pak Raja viral di mana-mana. Selain itu,
ada isu kalau Yayasan Irwandi hanya sebagai tempat pencucian uang. Sehingga donatur yang takut terkena getahnya memilih mundur. Terus apa lagi? Padahal yayasan harus menyumbang 10 miliar, Pak. Untuk beberapa panti asuhan, panti jompo, pusat rehabilitasi, dan lain-lain. Dan ada 2 bangunan panti asuhan yang sejak 2 bulan lalu mau direhab, Pak. Dengan dana dari donatur. Tapi beberapa hari lalu, donaturnya tiba-tiba mengundurkan diri. Apa sebaiknya untuk sementara Yayasan Irwandi stop dulu kasih sumbangan ya, Pak? Enggak. Jangan. Saya nggak setuju gitu. Kenapa gitu, Pak? Bukannya yayasan sudah nggak mampu lagi kasih donasi ya? Ira, kamu harus tahu, anak-anak yatim, kaum duafa, para lansia, selalu berharap dan membutuhkan donasi dari yayasan kita setiap bulannya. Jadi gimana, Pak? Saya putuskan untuk terus memberikan donasi setiap bulan buat mereka yang membutuhkan, Ira. Tapi dananya dari mana, Pak? Kas perusahaan. Tapi itu resikonya terlalu besar loh, Pak. Tapi masih aman kan? Untuk beberapa bulan ke depan mungkin aman. Tapi jika kondisinya terus seperti ini, perusahaan akan pilot, Pak. Bapak baik-baik aja kan, Pak? Allah itu pemberi rezeki. Kita jangan takut. Tidak akan pernah miskin karena bersedekah. Masya Allah, tabarakallah. Aku gak nyangka ternyata selama ini Papa sering bersedekah kepada kaum duafa. Dan Papa gak pernah pamer, bahkan cerita sama siapapun. Papa memang begitu, Asy. Dia sering bersedekah. Namun tidak pernah sekalipun ria. Papa layak dibilang hambanya Allah. Saya jadi mungkin ngerasa bersalah. Karena selain ibu, Papa sekarang harus terkena imbas dari masalah yang telah saya perbuat. Banyak mengeluh tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya kita fokus cari solusi supaya masalah ini cepat selesai. Ya caranya gimana, Arsy? Karena semakin kita berusaha mencari solusinya, semakin kita berusaha menyelesaikan semua masalah ini. Masalah ini semakin rumit, Arsy.
Kuncinya, kita harus tetap selalu sabar. Jangan pernah menyerah, apalagi sampai putus asa. Karena itu yang mereka inginkan dari kita, Raja. Sepertinya memang udah saatnya aku harus bicara belak-belakan sama Rani. Maksud kamu mau ke Australia untuk menyusul Rani? Jadi kamu mau nanya apa? Berarti kamu udah kenal ya sama Dimas. Sekarang jawab pertanyaan aku. Apa tujuan Dimas sebenarnya datang ke sini? Aku tahu. Kamu udah curiga soal Dimas sebelumnya, Iqbal. Jadi aku harus super hati-hati menjawab pertanyaan kamu. Renata, kamu nanya kayak gini kenapa? Kamu curiga sama aku? ya jujur aja. Saat ini, aku benar-benar udah gak percaya lagi sama kamu. Alasan kamu? Ya karena aku yakin kamu terlibat dengan kebohongan Rani. Bal, aku tahu kamu masih kecewa sama aku. Karena dulu aku pernah ninggalin kamu dan ngebohongin kamu. Renata, ini soal Rani, bukan soal lain. Tapi kan pasti ada kaitannya sama hubungan kita di masa lalu. Kamu gak percaya sama aku dulu, kamu juga gak percaya sama aku sekarang kan? Tapi kalau soal Rani aku benar-benar gak tahu menau. Yang aku tahu dia hamil sejak dia pacaran sama Raja. Ya sayangnya, aku masih belum percaya sama kamu. Aku tahu, Rani takut kebohongannya terbongkar. Dia pura-pura kausi. Padahal dia di sini kan, di Indonesia. Aku juga tahu, Rani dan Dimas punya tujuan yang sama, yaitu menghancurkan rumah tangganya Arsy dan Raja. Jadi please, kamu jangan coba untuk mengalihkan pembicaraan kita tentang Rani dengan hubungan kita. Karena itu tidak ada kaitannya sama sekali. Bel, kamu kok ngomong kayak gini kayak seakan-akan kamu tahu kejadian yang sebenarnya. Padahal kamu cuma nebak-nebak doang kan? Oke, kamu anggap aja aku nebak. Tapi kalau tebakan aku benar, aku pasti akan benar-benar kecewa sama kamu. Ya tapi kamu salah. Sampai kapan sih kamu bohongin aku? Iqbal, tapi... Stop. Stop Renata. Terserah apa alasan kamu. Aku gak mau dengar. Yang jelas, untuk saat ini, aku yakin kalau kamu bohongin aku. Susah banget sih mukanya. Apa sih itu? Aduh, tolong dong, please.
Kelihatannya Iqbal mulai benci sama aku. Aku akan semakin sulit lagi mendapatkan kepercayaan dari Iqbal. Gara-gara belain Rani, aku jadi semakin berjarak sama Iqbal. Tapi gimana pun juga, Rani itu adik aku. Benar atau salah, aku harus ngebelain adik aku. Maafin aku, Kak. Tapi aku butuh bantuan Kakak. Katanya Kakak sayang sama aku, kan? Laporan dari saya sudah cukup kan, Pak? Kalau gitu saya pamit pulang ya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Saya pamit pulang ya. Permisi, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Reja, Bu Arsi. Iya. Saya pamit. Arsi, duduk. Kalian baru sampai? Kok tiba-tiba? Kami udah sampai dari tadi, Pak, dan mohon maaf. Kami berdua tadi mendengarkan obrolan Papa dengan Mbak Ira. Ya, berarti kalian... Iya. Aku dan Arsy mendengar semua percakapan Papa sama Ira. Maafin aku, Pak. Maafin aku karena sudah membuat Papa terjebak dalam situasi ini. Dan Papa harus terkena imbasnya. Papa udah peringatin kamu soal Rani. Dia bukan perempuan baik-baik, Raja. Tapi semuanya udah terjadi sekarang. Dan sulit untuk diperbaiki. Pak, Arsy dengan Raja janji akan secepatnya menyelesaikan masalah Rani. Papa sangat percaya sama kamu, Arsy. Tapi tidak dengan kamu, Raja. Karena kamu terus membohongi kami. Selalu dalam kebohongan. Maafin aku, Pak. Maafin aku selama ini telah berbohong sama Papa. Oke, sekarang kita lihat aplikasi GPS-nya.
GPS itu sengaja gue siapin dan gue pasang ke mobil Dimas. Karena gue makin curiga sama Dimas. Dan ternyata gue beruntung, gue bisa menemukan mobil Dimas di sini. Sekarang gue tinggal ngikutin mobilnya Dimas, buat gue bisa ketemu sama Dias.